Hello, Morias. Ketemu lagi sama aku Gandhi Ginting. Dan kali ini aku mau ngelanjutin mengenai cerita pengalaman hidupku kenapa aku sampai di Finland. Kemarin kan udah aku ceritain mengenai pertama kalinya sampai di Finland itu bagaimana. Dan aku bilang kemarin bahwa aku terbang kembali ke Indonesia itu sekitar tanggal 14 Februari itu. Waktu itu lagi Valentine tahun 2016. Dan ya, singkat cerita, setelah selesai bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Finlandia, aku terbang kembali ke Indonesia. Itu tahun 2016 Februari. Dan aku sebelum terbang ke Indonesia kan aku bilang aku tes dulu nih di salah satu university di Finlandia supaya bisa kembali lagi ke Finlandia. Nah, setelah aku tes, aku terbang ke Indonesia, tapi aku ambilnya flight itu pulang pergi. Selain lebih murah, ya, kalau kalian mau terbang ke, tapi enggak. Kalau dari Indonesia enggak. Kalau dari Finland, kalau dari Eropa itu, kalau kita ngambil penerbangan pulang pergi itu lebih murah. Sekalipun nanti sebenarnya nggak mau dipakai, nggak apa-apa. Nah, pas terbang ke Indonesia, aku ambil tiketnya pulang pergi. Memang sengaja salah satunya karena lebih murah, dan salah duanya karena aku mau ngambil tes lagi nanti kalau seandainya kampus yang pertama nggak lolos, aku mau tes lagi di kampus kedua. Dan tiket pulang kembalinya ke Finlandia itu sekitar tanggal 1 Mei karena ada tes di university yang kedua itu di sini sekitar tanggal 10 Mei gitu deh. Alright, singkat cerita, pulanglah ke Indonesia. Sampai di Indonesia itu sekitar tanggal 15 Februari. Dan sampai di Indonesia langsung makan cipera, makan ini, makan itu. Tapi satu hal yang nggak pernah akan aku lupain pas pulang ke Indonesia itu adalah di hari kelima aku nyampe di Indonesia, aku waktu itu mau ke Bogor dari Jakarta karena Bogor itu sudah menjadi kampung kedua aku. Karena aku kuliah di Bogor selama lebih dari 7 tahun aku tinggal di Bogor lah. S1, S2 dan kerja juga kemarin. Sekalipun kerjaan di Jakarta, aku tetap tinggalnya di Bogor. Nah, hari kelima pas aku dari Jakarta, itu hari kelima loh, masih hari kelima, belum selesai minggu pertama pun. Aku dari tempat kakak yang di Jakarta, aku ke Bogor. Dan handphoneku hilang di kereta. Dan itu waktu itu belum masuk ke Indonesia handphoneku hilang karena aku taruh di kantong. Dan aku sebenarnya kenapa aku lupa kalau aku punya handphone di kantong? Karena aku berusaha untuk menyelamatkan duit $800 yang aku taruh di tas. Jadi tas gendongku aku taruh di depan, $800 ada di situ karena aku diwanti-wanti sama teman-teman katanya kalau ada uang di backpacknya taruh di depan karena bisa disilet. Ternyata yang hilang jauh lebih mahal karena waktu itu masih sekitaran 1.000 euroan harganya, dan yang aku selamatkan cuma $800. Itu pengalaman pertama aku nyampe di Indonesia. Makanya pas nyampe di Indonesia, pas aku kehilangan itu, aku ngerasa kayak I don't belong here. Aku ngerasa aku kayak pengen pulang. I just want to get back to Finland. I don't belong here. Handphone sendiri pun hilang di kampung sendiri, gitu-gitu loh. Dan aku ngerasa kayak yang okay, I have to get back to Finland. Terus setelah melalui proses drama handphone yang hilang gitu, aku pulanglah ke Jumaraja untuk say hello sama bapak mama. Dan setelah itu aku cuma stay di Jumaraja itu sekitar beberapa minggu dan langsung kembali ke Jakarta dan traveling. Karena aku belum sempat traveling. Aku traveling sama teman-temanku. Aku nyampe ke Bromo, nyampe ke Jogja, nyampe ke Labuan Bajo ngeliat si Komodo. Setelah selesai liburan ini itu, kembali ke Jakarta dan ngurusin wisuda. Karena pas kemarin aku terbang ke Finlandia untuk kerja di kedutaan, aku belum wisuda kan. Jadi aku wisudanya setelah kembali ke Indonesia. Setelah sebulan traveling, aku wisuda sekitar Maret, aku lupa tanggalnya. Dan aku terbangin bapak mama ke Jakarta, ke Bogor, dan aku wisuda S2. Aku satu-satunya di kelasku yang wisuda pada tahun itu, karena memang yang lain sudah pada wisuda semua. Aku kan 2 tahun delaynya karena aku kerja di Finlandia. Nah, pas aku wisuda, bapak mama datang ke Bogor, dan setelah itu kita traveling. Aku ajak bapak mama ke
Bali. Nah, ada cerita lucu mengenai perjalanan kita di Bali sama bapak mama. Bapak ini kan orangnya kan sangat mekuta kan, mekampung kan, sama kayak aku. Aku juga kan orangnya kuta-kuta sekali kan. Sampai beberapa kali pun aku kalau ngobrol di sini pakai bahasa Inggris, bahasa Karong itu nyangkut sekali-sekali. Misalnya, I just want to explain this to you guys. Ence, ence. Dan kadang-kadang aku saking excitednya dengan sesuatu, aku kadang-kadang mau bilang no itu lang gitu, dan orang-orang bilang what the hell are you talking about. Nah, aku orangnya begitu, jadi and I'm proud of it. Aku sangat bangga dengan diriku sendiri yang masih suka mencampur bahasa Karo dengan bahasa Inggris gitu loh, dan kadang-kadang itu lucu gitu loh. Nah, bapak ini kita ke pantai, bapak bilang melas bagaimana, melas bawa ke apa namanya, ke kampung yang ada teras sharingnya yang agak sedikit adem. Si bapak ini bilang, batu karang kak pe bagian melala. Jadi aku harus bagaimana? Jadi bawa ke pantai terlalu panas, bawa ke daerah yang pegunungan katanya di Batu Karang pun ada. Nah, kalau mama ini kaiplah di Athena. Maksudnya kalau dibawa ke sana kemari, she didn't care. Tapi kalau dibawa ke tempat perbelanjaan, Miss Bene, Miss Kiam Kujah, pokoknya siapkanlah duit kita, gitulah. Nah, memang begitulah bapak sama mama, dan it's fine by me. Terus, sekali pernah aku bawa mama sama bapak kita ke pantai, dan ke pantainya itu sudah tour guide kita bawalah kita ke pantai, aku lupa nama pantainya apa. Si bapak ini ngelihat ada orang bule, lagi hamil, pakai bikini, lagi bermain lah di pantai. Si bapak ini bilang, Mela bagai nabutet, congah kakin bagai ini gua bertempat. Aku jadi kayak yang, Pak, ini beda, ini kita di Bali, Pak. Jadi itulah salah satu jadi alasanku kenapa aku harus cari waktu yang pas untuk bawa mama sama bapak ke Finlandia. Kalau bawa mereka pas waktu winter itu akan bahaya karena itu sangat dingin sekali. Dan aku harus beli perlengkapan yang mungkin sangat mahal sekali dan hanya dipakai sekali. Tapi kalau aku bawa mereka ke sini pas lagi summer, dan it's gonna be another problem. Orang-orang semuanya bertelanjang-telanjang semua di mana-mana. Mencari matahari di sana, mencari matahari di sini. Kalau ada sedikit rumput aja di depan rumah, mereka akan, akan berada di sana, bagaimana? Indonesian, mencoba untuk memakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tapi campur pakai bahasa Karo. Ya, jadi itulah pengalaman yang sangat menarik sama bapak sama mama pas kemarin ke Bali. Makanya pas kemarin aku pulang ke Indonesia untuk kedua kalinya, aku mencoba untuk bawa mereka ke Thailand. Dan kita nggak ke pantai, tapi aku coba untuk tanya bapak sama mama, Mak, Pak, mau nggak ngelihat banci-banci nari-nari? Kata bapak, silang pajang mue. Jadi nggak jadi. Oke. Yes, setelah kita kembali dari Bali, bapak dan mama terbang ke Medan, dan aku stay di Jakarta. Disitulah waktuku untuk traveling kembali bersama temanku, dan aku traveling ke Labuan Bajo. Disitulah kemarin aku terbang ke Labuan Bajo, dan aku di Labuan Bajo itu nggak cuma traveling, nggak cuma jalan-jalan, aku ngebantuin temanku yang ada proyeknya di sana. Proyek air bersih itulah, untuk membantu salah satu dusun di sana untuk dapat air bersih, dan it was awesome. Nah, pas aku traveling, aku dapat kabar kalau aku lolos di tahap pertama di kampus yang pertama kemarin. Nah, jadi aku dibilang akan ada wawancara. Nah, tapi wawancaranya itu harus langsung datang ke kampus. Sementara aku lagi di Indonesia, terus aku bilang, aku nggak bisa datang ke kampus, aku harus wawancaranya via Skype. Dan mereka bilang, nggak boleh, kita harus lihat kamu, karena ini programnya beda. Jadi ya, mereka itu harus lihat aku secara personal, supaya ngelihat bagaimana kapasitasku sebagai leader nantinya di salah satu perusahaan, gitulah. Tapi setelah aku bilang aku di Jakarta, mereka bilang, alright, jadi kita pakai Skype. Nah, setelah aku wawancara pakai Skype, aku waktu itu pakai baju batik supaya kelihatan lebih Indonesia, dan aku lagi di Bogor. Setelah wawancara, mereka bilang bahwa akan ada final resultnya itu 2 minggu setelah wawancara. Jadi, aku kayak udah moga-moga dapet nih, gitu kan.
Nah, aku sudah berencana, kalau seandainya ini nggak lolos, aku akan terbang lagi ke Finlandia untuk ikutin tes di kampus kedua. Masalahnya, penerbanganku itu 1 minggu lagi, sementara hasil terakhir dari tes wawancara di kampus pertama itu 2 minggu lagi. Kalau saja hasilnya itu keluar 1 minggu dan itu sebelum penerbangan, aku bisa cancel penerbanganku kan, dan aku nggak usah datang ke Finland untuk tes di kampus kedua, soalnya aku sudah dapat tempat di kampus pertama gitu loh. Jadi aku mencoba untuk lobby, bisa nggak aku dapat hasilnya itu seminggu sebelumnya supaya aku nggak usah terbang ke Finlandia untuk tes di kampus kedua. Terus mereka bilang itu, ya kita nggak bisa di Finlandia itu pokoknya rule is rule, dan itu nggak bisa di break gitulah. Di Finlandia itu this country made of rule. Nah, jadi eh aku jelasin lah. You know what? You know, aku tuh pernah kerja di kedutaan dan aku itu jago negosiasi. Jadi aku bilang, aku tuh lebih milih kampus kalian daripada kampus yang kedua ini. Kalau seandainya aku lolos di tempat kalian, aku nggak usah datang ke sana. Soalnya aku lebih prioritas kalian. Aku gituin kan. Terus mereka bilang, oke, eh, coba nanti kita diskusikan. Akhirnya mereka telepon lah sebelum penerbanganku ke Finlandia. Mereka bilang begini, kita itu nggak bisa kirim kamu email karena ini belum official. Itu kata rektorku. Dia bilang kamu sudah masuk di program kita, kamu terpilih di antara sekitar 400-an kandidat, dan kamu terpilih menjadi salah satu orang yang sudah dapat tempat di kampus kita. Nah, dipilih katanya sekitar 21 orang, dan aku terpilih lah. Tapi tolong jangan bilang sama siapa-siapa dulu, karena ini belum official. Tapi kita garanti kalau kamu sudah dapat tempat. Jadi kamu gak usah terbang lagi untuk tes di kampus kedua. Dan perfect! Akhirnya aku nggak usah pakai penerbanganku ke Finlandia dan memutuskan untuk stay di Indonesia. Dan aku memutuskan untuk nanti aja terbangnya pas nanti bulan 8, akhir-akhir bulan 8, karena kampusku mulainya bulan 9 awal. Nah, pas kemarin aku di Indonesia sebenarnya, temanku minta aku supaya bantu perusahaan mereka untuk establish market di Indonesia. Perusahaan ini adalah perusahaan yang akan memasukkan produk dan jasa dari perusahaan di Finland di pasar Indonesia dan Southeast Asia. Jadi, perusahaan ini adalah perusahaan distributor lah ya. Tapi temanku ini dulu aku ketemunya di Finland. Nah, mereka minta aku supaya bantuin mereka untuk ngeset market lah di sana. Akhirnya karena aku sudah tahu kalau aku nggak perlu lagi terbang ke Finlandia, akhirnya aku memutuskan untuk join lah di perusahaan ini. Tanggal 1 Mei, aku join, sign kontrak, dan aku bilang aku akan kerja sampai akhir bulan 8 karena aku mau terbang ke Finland. Anyway, aku dapat email dari Turkish Airlines. Mereka bilang, penerbangan yang tanggal 1 Mei itu di-delay setengah jam. Karena di-delay setengah jam, aku dapat kompensasi bisa reschedule penerbanganku. Tapi, karena yang di-delay itu hanya penerbangan pertama dari Jakarta ke Turki, jadi aku hanya dapat kompensasi bisa mengganti penerbanganku hanya dari Jakarta ke Turki. Dari Turki ke Finlandia, mereka nggak bisa kompensasi. Begitulah sistemnya. Agak sedikit complicated. Aku yang kayak, wow, jadi aku bisa dapat tiket gratis nih dari Jakarta sampai Turki. Akhirnya aku bilang lah, aku balaslah email mereka. Aku bilang, ya, saya tidak setuju dengan adanya delay. Jadi saya mau diganti penerbangan saya. Tapi mau digantinya bukan pada hari yang sama atau pada bulan yang sama, tapi aku mau pindahkan penerbanganku ke akhir Agustus, which is so ridiculous. Dan aku nggak mengharap banyak sih, pasti ya dalam hatiku nggak akan dikabulkan. Karena itu 3 hari sebelum penerbangan, mereka tuh nggak bales, mungkin karena mereka sibuk. Terus aku ngarepin yang kayak, balas dong, karena nggak dibalas-balas. Aku coba untuk kirim email lagi, dan nggak dibalas, dikirim lagi, nggak dibalas. Karena tetap nggak dibalas, aku telepon lah ke Turki. Aku bilang, ini aku nggak setuju penerbanganku di delay, aku mau diganti penerbanganku. Terus
tanggal 1 Mei tetap nggak dibales dan penerbanganku itu sudah lewat. Tapi aku tetap komplain sekalipun penerbanganku sudah lewat, aku tetap komplain. Akhirnya dapatlah email dari mereka minta maaf untuk ketidaknyamanannya. Jadi mereka bilang, kamu dapat kompensasi penerbangan dari Indonesia ke Finlandia kapan saja kamu mau. It was so great. I was like, wow, God is so good. All the time God is good. Jadi akhirnya aku dapatlah penerbangan gratis dari Indonesia ke Finlandia. Aku ambilnya kemarin tanggal 27 bulan 8 tahun 2016. Dan sebelum tanggal itu datang, aku kerjalah selama 3 bulan membantu perusahaan temanku itu untuk establish market di Indonesia. Dan aku cukup berhasil kemarin. Unilever adalah salah satu klien dari pipeline-ku. Dan Angkasa Pura kemarin waktu itu belum sempat deal, belum sempat closed. Tapi aku harus terbang ke Finlandia. Tapi kayaknya akhirnya mereka deal. So unfortunate. Jadi, akhirnya sebelum aku terbang ke Finlandia, ngurus-ngurusin lah sambil bekerja, ngurus-ngurusin berkas, kelengkapan berkas untuk kuliah lagi. Dan akhirnya, karena aku kelamaan di Indonesia, tabunganku itu habis. Biasalah kan kalau masih lajang kerja di Eropa, tabungannya semuanya untuk keluarga. Yes, Santa Claus is coming to town. Jadi, kalau kalian berencana untuk kerja di Eropa atau di luar negeri, siap-siap pas kalian pulang ke Indonesia pasti dibilang orang kaya. Padahal belum tentu semua juga kan orang kaya kayak saya. Sekalipun gajinya euro, pengeluarannya juga kan euro, Pak, Bu. Dan makanannya juga kan nggak 15.000 kayak di warung sebelah rumah situ. Tapi orang-orang nggak mengerti. Jadi, ya, but that's life. Jadi pas aku ke Indonesia itu banyak banget duit habis. Akhirnya pas aku ngumpulin berkas, ngumpulin ini, ngumpulin itu, barulah ketahuan kalau tabunganku itu nggak cukup. Sekitar 3.000 euro. Karena kalau kita kuliah di luar negeri, kita harus nunjukin bahwa kita punya duit di tabungan untuk menjamin kehidupan kita di Finlandia akan aman gitu loh, akan aman. Jadi berdasarkan kalkulasi pemerintah sini, mahasiswa itu harus punya sekitar 7.000 euro. Itu sekitar 112 juta. Sementara setelah lama di Indonesia, tabungan itu habis banyak dan aku butuh duit 3.000 euro lagi. Itu sekitar 48 juta. Dan aku kayak yang wow, aku kerja di sini selama 3 bulan, nggak mungkin dapet nih 48 juta kecuali kalau aku berhasil mendapatkan customer banyak dan aku bisa dapat komisi. Nah, sementara kan kalau B2B itu, business to business itu kan customernya kan nggak bisa cepet-cepet kan, harus ada banyak layers yang ditembus. Belum lagi ketemu sama CEO-nya, belum lagi ketemu sama direkturnya, belum lagi ini, owner-nya, belum lagi itu. Jadi nggak akan mungkin. Akhirnya aku ngerasa yang apa memang benar aku harus kembali ke Finlandia. Sementara aku sudah mulai pacaran kemarin lagi di sana di Indonesia. Dan teman-temanku juga sudah pengen aku untuk tinggal di Indonesia aja. Dan aku sudah ada pelayanan kemarin di salah satu gereja berbahasa Inggris di Sudirman. Jadi banyaklah pokoknya alasan yang membuat aku kayak yang nggak yakin untuk kembali ke Finlandia lagi. Tapi seenggak yakinnya aku untuk kembali ke Finlandia lagi, lebih banyak alasan kenapa harus aku kembali ke Finlandia. Teman-temanku yang dari Finlandia pengen aku kembali ke Finlandia. Aku dapat tiket gratis loh dari Turkish Airlines. Dan itu salah satu bukti nyata bahwa Tuhan pengen aku kembali ke Finlandia. Dan ketiga, ini memang terdengar sedikit agak religious. Tapi I'm telling you the truth.
Waktu kemarin aku menjadi worship leader di Independence Day prayer service-nya di Finlandia, itu sekitar 500 orang datang ke The White Cathedral, the main cathedral di Finland. Terus kita nyanyi satu lagu yang You're the God of the city. Gitulah, pokoknya kita berdoa untuk negara ini. Pas aku tutup mataku dan seakan-akan ada sebuah suara yang bilang, "This is your promised land." Jadi aku kayak ngerasa yang, oh, nice. So God will take me back to Finland. Itu salah satu alasan. Dan juga pengumumanku yang di kampus yang bisa dimajukan. Itu juga nggak biasa di Finlandia. Jadi alasan itulah yang membuatku sangat kuat bahwa aku harus kembali ke Finlandia. Oh iya, aku dapat tawaran untuk menjadi CEO di salah satu perusahaan baru di Indonesia sebelum aku kembali ke Finlandia. Jadi itu memang benar-benar kayak di challenge apakah memang Gandhi ini sangat firm dengan keputusannya untuk kembali ke Finlandia. Jadi aku benar-benar aku tinggalin itu. Aku bilang, no, I don't want to. Oh ya, dan aku bilang kan aku kekurangan duit sekitar 3.000 euro untuk ditaruh ke tabunganku. Dan aku ngerasa kayak nggak mungkin lagi nih. Dan itu juga yang menjadi salah satu alasan kenapa aku sangat yakin kalau aku harus kembali ke Finlandia. Pastorku yang sekarang menjadi teman dekatku, kalau kalian ada di Instagramku mungkin kalian sering lihat dia, ngirim duit 3.000 euro untuk ditaruh ke tabunganku untuk menjadi jaminanku selama di Finlandia selama 1 tahun. Dan itu nggak biasa. Aku waktu itu lagi di Indonesia, dia di Finlandia, dan dia ngirim duit 3.000 euro. Sekitar 48 juta rupiah. Bisa-bisa aja kan aku cancel penerbanganku dan aku take that money. Bisa-bisa aja kan? Begitulah, banyak sekali alasan yang membuat aku, okay God, let's do this. I wanna get back to Finland. Karena handphoneku hilang di Indonesia. Jadi, let's get out from this country. Mungkin kayak gitu kali ya. Yes, dan akhirnya aku kembalilah ke Finlandia menjadi seorang mahasiswa, menjadi seorang poor student, menjadi seorang mahasiswa yang hidup dari tabungan, menjadi mahasiswa yang hidup di negara orang yang nggak punya pekerjaan, dan tabungan sudah semakin menipis karena pas aku nyampe di sini aku harus nyari apartemen sendiri dan aku bayarnya kemarin 250 euro per bulan. 250 euro per bulan itu sekitar 4 juta per bulan. Akhirnya, karena aku cuma sebagai mahasiswa dan nggak bekerja, jadinya aku kan hidup dari tabungan kan. Akhirnya duit di tabungan mulai menipis. Akhirnya aku cari cara lah gimana caranya supaya bisa menghasilkan duit. Nah, akhirnya cari kerjaan lah. Dan sebagai informasi untuk kalian semua, mahasiswa di Finlandia itu, atau di Eropa pada umumnya, mereka semuanya bekerja. Cuman kita dibatasin jam kerjanya. Mahasiswa di Finlandia itu hanya dibolehkan kerja 25 jam per minggu. Karena memang kita kesini sebagai mahasiswa, jadi harus fokus sebagai mahasiswa gitu loh. Jadi aku dapatlah pekerjaan pertamaku itu sebagai cleaning service tengah malam dari jam 1 sampai jam 7 pagi. Awesome. Yang membuat ini makin luar biasa adalah it was during the winter time. Jadi pas waktu lagi dingin-dinginnya lah kerjaan gitu. Aku nggak apa-apa dengan pekerjaanku itu. Hanya saja, kan aku siangnya kan harus kuliah kan. Dan malamnya kerja. My life was upside down. Kalau siang-siang itu aku kayak zombie. Kurang tidur, kayak kurang makan, kurang vitamin. Kurang ikan asin, kurang bilacan. Wah, begitulah, aku kayak ngerasa yang no, this is not for me. Aku mau cari yang cleaning service tapi yang siang-siang, tapi nggak dapet. Akhirnya aku cari lagi pekerjaan yang lain. Aku ikutan job fair kesana kemari, apply sana sini. Dan akhirnya waktu itu aku datang ke salah satu job fair dan aku apply ke satu perusahaan sebagai sales marketing, sebagai facery. Facery itu adalah sebagai face-to-face sales. Dan itu di perusahaanku yang sekarang. Aku apply, aku diterima, dan sampai sekarang. Dan bulan 3 nanti aku sudah sekitar 2 tahun di perusahaanku yang sekarang. Aku sebenarnya pas aku pertama masuk bulan Maret, aku harusnya masih menjadi karyawan trainee sampai bulan 7. 4 bulan itu sebagai karyawan trainee. Tapi 2 bulan pertama aku sudah diangkat menjadi supervisor.
Dan 3 bulan setelah itu aku diangkat menjadi junior team leader. Dan 6 bulan setelah itu aku diangkat menjadi senior cell leader. Dan aku salah satu orang yang berhasil menjual produk di Finlandia menggunakan bahasa Inggris. Awesome, right? Awesome. No, it's not awesome. It's God is good all the time. Hey, whenever I'm saying God is good, you should say all the time. And whenever I'm saying all the time, you should say God is good, okay? Kita coba ya. God is good. All the time. Itu dia. Dan di perusahaanku sekarang aku beberapa kali menjadi sales terbaik. Dan kemarin di akhir tahun 2018 aku menjadi manager of the year in 2018. Jadi bos terbaik di tahun 2018. Awesome kan? Aku pelaku sangka. Anak kuta-kuta. Yes, jadi begitulah ceritanya. Akhirnya sekarang aku mulai untuk menyusun tesis. Doakan aku supaya aku bisa selesaikan tesisku secepat mungkin, supaya aku bisa wisuda. Sebenarnya wisuda bagiku nggak penting-penting banget sih. Soalnya aku di Finlandia itu sudah dapat izin bekerja. Walaupun sebenarnya aku belum lulus. God is good. Yes, God is good. I'm telling you this all the time. God is really good. If you're obedient, that's the key. Ya, mungkin banyak yang bertanya kuliahku di sini beasiswa apa enggak. Jadi salah satu juga yang membuat aku pengen ngambil kuliah di Finlandia waktu itu adalah karena tahun 2016 itu adalah tahun di mana mahasiswa internasional non-European Union dapat fasilitas gratis kuliah di Finlandia. Tahun 2016 terakhir. Dan aku masuk tahun 2016. Jadi dapat kuliah gratis dari pemerintah, tapi harus lolos tes kan? Dan aku lolos tes, aku dapat gratis kuliah di sini. Tapi biaya hidup sendiri harus ditanggung masing-masing. Dan sampai sekarang aku masih tinggal di sini dan I'm happy to be in Finland. Dan sepertinya hidupku akan terus berada di sini karena I don't know, maybe this is my promised land. That's what God said to me. Yes, jadi itulah pengalaman hidupku. Akhirnya aku selesaikan juga cerita mengenai pengalaman hidupku kenapa aku sampai di Finlandia. Please let me know if you have questions dengan cara komen di kolom komentar. Dan ingat, kalian jangan lupa untuk subscribe, share, like, comment, supaya aku lebih semangat bikin videonya kan. Terus mohon maaf karena ini delay, karena kemarin aku sakit, kebanyakan kerjaan. Dan aku sudah mulai menyusun tesis, semoga aku tetap bisa post video dan bisa menjadi motivasi buat semua orang. Dan terima kasih, thank you, bujur, kiitos, and see you another time. Tsempia!